Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asy'ari. Saya dari Prodi PJJ Informatika, kelas IT 303. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja rangkaian basic stoppage circuit dengan aplikasi multisim. Presentasi ini ditujukan untuk tugas UTS pada dosen Dr. Ucup Darussalam STMT. Kita langsung masuk ke materinya. Rangkaian stopwatch dasar dengan multisim terdiri dari dua bagian utama, yaitu rangkaian counter dan rangkaian display. Rangkaian counter berfungsi untuk menghitung waktu, sedangkan rangkaian display berfungsi untuk menampilkan waktu yang telah dihitung. Rangkaian counter menggunakan IC 7490N yang merupakan counter up 4 bit, di mana IC ini memiliki 4 input, yaitu A, B, C, dan D. Input-input ini digunakan untuk memasukkan nilai biner yang akan dihitung. Rangkaian counter juga memiliki output Q0, Q1, Q2, dan Q3. Output ini digunakan untuk menampilkan nilai biner yang telah dihitung. Di sini ada gambar dari rangkaian stopwatch dasar dengan multisim kita. Lanjut, rangkaian basic stopwatch circuit. Rangkaian display menggunakan IC 7447N, di mana IC ini merupakan display 7 segmen. IC ini memiliki 7 output, yaitu A, B, C, D, E, F, dan G. Output ini digunakan untuk menampilkan angka-angka dari 0 hingga 9. Berikut cara kerja rangkaian stopwatch dasar dengan multisim. Cara kerja yang pertama yaitu ketika kita tekan atau start pin 14 dari IC 7490N akan diberi logika 1. Hal ini akan menyebabkan IC 7490N ini mulai menghitung waktu. Cara kerja yang kedua dari rangkaian stopwatch dasar ini yaitu nilai biner yang telah dihitung oleh IC 7490N akan ditampilkan oleh rangkaian display. Setelah itu, cara kerja rangkaian yang ketiga yaitu ketika tombol stop ditekan, pin 15 dari IC 7490N akan diberi logika 1, di mana hal ini akan menyebabkan IC 7490N ini berhenti menghitung waktu. Di sini ada gambar dari rangkaian digital stopwatch circuit, di mana ini saya rancang dengan 4 ya, tadi ada IC 7490N dan juga ada output 7447N. Gambar yang kedua di sini yaitu simulasi rangkaian digital stopwatch circuit yang sudah di-run atau dijalankan. Kita coba langsung masuk ke aplikasinya. Nah, di sini rangkaian dari stopwatch digital basic, di mana di sini terdapat function generator, dan ini IC-nya. Setelah kita sambungkan semua dengan benar,
Kita coba jalankan run. Nah, display ini akan memunculkan angka mulai dari 0 sampai 9. Terus berlanjut. Setelah kita tekan pause dan berhenti, kita lanjutkan lagi dan kita coba stop display di sini, stop dengan angka 20. Setelah uji coba atau simulasi ini selesai atau sudah, cara menambahkan IC di sini, kita klik kanan lalu flash komponen, kita cari di sini contoh IC 7490N. Nah, kita klik lalu klik tombol oke. Dia akan muncul di sini ya. Kita taruh sini. Nah, muncul. Kita yang kedua sama, tinggal oke lagi, kita taruh lagi bawahnya ya. Nah, jadi kita cari di bagian ini sangat kompleks. Untuk bagian yang ini kita sama cari di sini juga. Jadi semua dari sini bisa pilih di sini indikator display tadi ya. Nah, displaynya muncul. Nah, ini function generator kita ambil dari pojok sini, kita klik lalu taruh sini. Itu tadi cara menambahkan IC atau yang lainnya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ide pengembangan untuk membuat rangkaian lebih aplikatif dan bisa diintegrasikan dengan IoT atau Internet of Things. Di mana di sini ada beberapa ide pengembangan untuk membuat rangkaian storage dasar atau basic storage dengan multisim ini lebih aplikatif dan bisa diintegrasikan dengan IoT atau Internet of Things. Yang pertama yaitu ide menambahkan sensor untuk mengukur waktu secara lebih akurat. Sensor yang dapat digunakan antara lain yaitu sensor waktu atau time of flight atau sensor GPS. Dengan menambahkan sensor ini, rangkaian stopwatch dapat mengukur waktu dengan lebih akurat, bahkan hingga tingkat mikrodetik. Ide yang kedua yaitu menambahkan modul komunikasi untuk menghubungkan rangkaian ke internet, mana modul komunikasi yang dapat digunakan antara lain modul Wi-Fi atau modul Bluetooth. Dengan menambahkan modul ini, rangkaian stopwatch dapat diakses dari jarak jauh melalui internet. Ide yang terakhir atau yang ketiga yaitu menambahkan fitur-fitur tambahan seperti penyimpanan data, pemantauan jarak jauh, ataupun notifikasi. Fitur-fitur tambahan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang kita inginkan. Di mana di sini ada penjelasan terkait ide, ya, ide yang tadi kita sudah sebutkan, kita perjelas. Yang pertama yaitu menambahkan sensor untuk mengukur waktu secara lebih akurat. Jadi saat ini terdapat berbagai jenis sensor yang dapat digunakan untuk mengukur waktu.
Sensor yang paling umum digunakan adalah sensor waktu atau time of flight. Sensor ini bekerja dengan menggunakan gelombang suara atau cahaya untuk mengukur jarak antara sensor dan objek. Adapun sensor GPS juga dapat digunakan untuk mengukur waktu dengan akurat. Sensor ini menggunakan sinyal satelit untuk menentukan lokasi dan waktu. Dengan menambahkan sensor ini, rangkaian stopwatch dapat mengukur waktu dengan lebih akurat, bahkan hingga tingkat mikrodetik. Hal ini dapat bermanfaat untuk aplikasi-aplikasi yang membutuhkan akurasi waktu yang tinggi, seperti aplikasi pengukur kecepatan, aplikasi pengukur kinerja, atau aplikasi pengukur kualitas. Ide yang kedua yaitu tadi menambahkan modul komunikasi untuk menghubungkan rangkaian ke internet. Di mana dengan menambahkan modul komunikasi, rangkaian stopwatch dapat diakses dari jarak jauh melalui internet. Hal ini dapat bermanfaat untuk aplikasi-aplikasi yang membutuhkan pemantauan jarak jauh, seperti halnya aplikasi pengukur aktivitas fisik, aplikasi pengukur kesehatan, ataupun aplikasi pengukur lingkungan. Modul komunikasi yang dapat digunakan untuk menghubungkan rangkaian stopwatch ke internet antara lain yaitu modul Wi-Fi ataupun modul Bluetooth. Modul Wi-Fi ini memungkinkan rangkaian stopwatch untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi. Sedangkan modul Bluetooth memungkinkan rangkaian stopwatch untuk terhubung ke perangkat lain yang memiliki Bluetooth. Jadi seperti halnya sharing file. Dan ide yang terakhir atau ide yang terakhir ini yaitu menambahkan fitur-fitur tambahan. Jadi selain fitur dasar untuk mengukur waktu, rangkaian stopwatch dapat ditambahkan dengan fitur-fitur tambahan seperti penyimpanan data, pemantauan jarak jauh, atau notifikasi. Fitur-fitur tambahan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi yang diinginkan. Di sini saya beri beberapa contoh fitur-fitur yang dapat ditambahkan ke rangkaian stopwatch yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama yaitu penyimpanan data, di mana fitur ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan data waktu yang telah diukur. Jadi setelah kita mengukur waktu ini bisa kita simpan di penyimpanan data ini. Data tersebut dapat digunakan untuk analisis atau untuk keperluan lainnya. Yang kedua yaitu pemantauan jarak jauh, di mana fitur ini memungkinkan pengguna untuk memantau waktu yang telah diukur dari jarak jauh melalui internet. Dan fitur yang terakhir yaitu notifikasi, di mana fitur ini memungkinkan rangkaian stopwatch untuk mengirimkan notifikasi ke pengguna saat waktu tertentu tercapai. Jadi dengan menambahkan fitur-fitur tambahan tersebut, rangkaian stopwatch dapat menjadi lebih aplikatif dan dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada masukan atau usulan dari Bapak dosen, tolong disampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.